Hey Greeners, malam hari ini kami ada di kota Solo. Ini pertama kalinya nih gue ke Solo. Kalau lu berapa kali lu ke Solo? Setengah. Ya kali, Ya, lu gua pernah dari ke jauh, Solo, tapi gua kagak ikut ya kan? Nggak mungkin kan? Jadi sama teman-teman. Ini pertama kalinya kita ke kota Solo dan hari ini spesial. Ini adalah salah satu tempat yang syarat akan sejarah yang bisa kita investigasi malam hari ini di kota Solo. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu tentang Hotel Cakra tulisannya tapi bacanya Cokro. Tapi kayaknya kurang ini ya men ya kalau kita sok-sokan ngomongin sejarah. Iya. Lu aja males baca ya kan. Lagi ini kota Solo, men. Kita bukan Nah, yang satu. jadi seperti biasa lah ya. Kalau misalnya kita ngomongin tempat-tempat yang lumayan bersejarah kayak gini, tempat-tempat yang epic. Tapi ya, itu belakang kita men, lu coba lu sorot dulu ke atas sana. Ah. Ya, belakang kita ini udah ada pohon yang sangat gede banget. Dan di seberangnya itu, teman-teman, ini dia yang akan kita investigasi malam hari ini. Ini Hotel Cokro, teman-teman. Nah, tapi kayak yang gue bilang tadi, kita nggak main sejarah-sejarahan, nggak sok tahuan, karena udah ada jagoannya di sini. Ya, siapa lagi kalau bukan jagoannya kota Solo nih. Kalau kita ngomongin tentang sejarah dan kemampuan-kemampuan beliau, ini master gue nih sebenarnya nih. Ada Om Hao di sini teman-teman. Om Hao. Halo, selamat malam. Ya. Selamat datang di Solo. Selamat, Mas terima Erik. kasih Ya, Om Hao. Mustika. Itu dia. Jadi selama ini aku kirain kalau Solo itu, ini jujur-jujuran. Ini teman-teman yang dari Solo pasti pada, wih sembarangan si Erik. Aku kirain Solo itu yang apa namanya ya tempat-tempat yang kecil gitu loh, yang pedesaan, modern. Rame Mas ini. Ya, Mas, saya betah di sini. Pantesan. Lu katanya mau ke rumah Jokowi, men. Gimana? Iya ntar ya. Iya. Wah, iya. Jadi tadi Om Hao kita lewat depan, Iya. itu pas di, ini kan kita kenanya pas di malam minggu ya. Malam Minggu. Nah jadi pas malam minggu, waduh. Pas rame. Tapi sekarang udah Minggu nih, jam 1 malam. Sekarang udah jam 1 malam. Iya. Om, ini Ya. spesial banget ini. Setelah apa yang kita dapat di Merapi, Iya. Iya. itu epic. Itu penelusuran yang epic. Alhamdulillah. Itu. Iya. Dengan bantuan Om Hao kita dapat sesuatu yang ya itu bukan cuma pesan aja tapi kayak apa ya, wejangan ya Om. Peringatan juga. Gitu. Dan langsung dari Sabdo Merapi, tertanda loh. Itu dia. Ada tandanya, capnya. Ada capnya. Resmi berarti. Pas pulang keluar dari bunker disambut sama Asap yang Asap berwujud yang semar. yang semar. Iya. Gila. Itu kalau misalnya orang bilang AI gimana ya Om ya? Iya. Saya saksinya lah langsung. Nah itu. Saya insya Allah saya nggak berani bohong untuk ini. Itu dia teman-teman. Nah Om Hao, Ya. Om Hao juga merekomendasikan tempat yang ada di yang sekarang kita investigasi nih malam ini nih. Ini Hotel Iya. Cokro. Iya. Itu apa nih Om ceritanya? Ceritain sedikit lah tentang tempat ini. Tempat ini ya. Ya, jadi memang ini dulu difungsikan sebagai hotel, salah satu hotel yang legendaris dan ramai yang ada di kota Solo ya. Lokasinya juga sangat-sangat strategis. Ini dibangun ya di akhir tahun 80, 90-an awal, tetapi tutup itu di akhir dasawarsa 90-an. Oke. Itu, dan sampai sekarang terbengkalai. Oke. Tetapi sebenarnya yang kita garis bawah itu bukan hotelnya. Dulunya tanah ini apa? Pertanyaannya. Oh, Kan 5W1H nih Mas. Iya. Itu kan. Iya Kita betul. ada di mana, mengapa, di apa itu, dan bagaimana itu, dan siapa itu harus kita temukan. Kalau saya metodenya 5W1H. Oke, 5W1H. Oke. Itu, jadi harus tahu itu. Nah, ketika kita ada di sini, apa yang akan kita ketahui lebih dalam lagi bahwa pada tahun 1942 hingga 1945 tempat ini digunakan untuk markas Kempetai. Kempetai. Oke. Jadi polisi militer Jepang. PM-nya Jepang. Yang terkenal sadis-sadis itu kan? sadis, disiplin, itu ya, yang sangat terkenal keras itu. Dan di tempat ini para pejuang Solo waktu itu dan para remaja juga itu ibarat kata ini ya Mas ya, menuntaskan kemerdekaan. Oke. Gitu. Nah, ketika tempat ini dipakai untuk markas, tentunya
banyak sekali kejadian-kejadian yang berkaitan dengan penyiksaan. Itu termasuk salah satunya mungkin korban-korban Yugun Ianfu. Nah, Yugun Ianfu ini kan akan menjadi pengantar karena akan kita bahas detail di berikutnya. Iya. Nah, ini sebagai babnya ini bahas tentang Nippon nih, bab Jepangan. Jadi mungkin batas temporalnya 1942 dan 1945, batas waktunya yang akan saya kasihkan di sini. Terus ini sebagai kita melihat latar belakangnya dulu tentang Kepetai, baru besok detailnya lagi, misalkan apa aja yang sudah dilakukan di sini, termasuk Yugun Ianfu itu apa gitu ya. Nah, menurut cerita banyak sekali korban-korban yang berjatuhan atau yang meninggal di sini itu dari orang Jepang, terjatuh Jepang atau militer Jepang yang dalam satu kilas peristiwanya pada waktu itu ketika Hiroshima Nagasaki di bom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, ini juga akan menjadi highlight kita, akan kita masukkan di akhir. Karena kesempatan kali ini kita akan memainkan, kalau sebelumnya kan tentang waktu, tahun ya, tapi untuk malam ini kita akan main tentang tanggal. Di tanggal itu tentu akan memuat lebih detail lagi. Dan juga kita akan coba untuk lintas negara. Jadi Indonesia Jepang akan kita koneksikan untuk malam ini. Kondisinya sangat seperti apa. Jadi untuk portal kan kita buka dari ini Mas. Kalau kemarin kan mungkin keberangkatan domestik, untuk kali ini keberangkatan internasional. Benar. Gitu. Jadi Iya. Terus ketika itu kemudian sudah ada mediasi sebenarnya antara petinggi-petinggi dari Indonesia, dari Solo Indonesia sendiri dengan petinggi Jepang pada waktu itu. Mereka ada yang sudah menyatakan menyerah dan berdamai, tetapi yang ada di sini yang Kepetai salah satunya adalah Kapten 1 itu tidak mau menyerah karena belum dapat instruksi dari Tenno Heika atau Kaisar Jepang. Jadi mereka masih bertahan nih. Nah, ini yang memicu kemarahan dari para pejuang pada waktu itu. Jadi mereka juga ingin melucuti senjata karena untuk dibawa perjuangan berikutnya. Nah, ketika mereka datang ke sini, akhirnya mereka Jepang ini masih bersikukuh nggak mau, akhirnya terjadi pertikaian di situ. Dan banyak sebenarnya orang-orang Jepang yang akhirnya daripada mereka dibunuh oleh orang kita, mereka akhirnya memilih untuk harakiri. Jadi ada yang ditembak kepalanya oleh temannya sendiri, ada juga yang dipenggal. Gitu. Jadi mutilasi itu banyak banget di sini sebenarnya. Dan yang satu urban legend yang terkenal di sini, kita nanti akan telusuri lorong kamar, selain kamar 13. Kamar 13 apalagi itu? Nanti akan kita cari di sana. Kemudian ada entitas-entitas lainnya yang juga setelah itu, termasuk sedikit tentang Belanda mungkin. Terus kemudian menurut cerita folklore yang urban legend di sini yang terkenal itu, ketika tempat ini aktif jadi hotel pada waktu itu, ada room boy yang kalau ada pesanan makanan dari tamu, biasanya ngantar menunya itu ketika dibuka menu tudung sajinya itu isinya kepala. Termasuk si rumbonya ini tanpa kepala. Tanpa kepala, Gitu. berarti kepalanya di dalam ya? Ada yang di dalam, ada yang kepala orang Jepang. Gitu. Termasuk cerita-cerita juga dari mas-masnya yang penjaga di sini juga sering lihat entitas menyerupai orang Jepang. Dan ini juga temenin kita nanti untuk telusur. Karena ini kan kayak labirin Mas, makanya saya minta temenin. Iya. Jadi nggak cuma Om Hao, malam hari ini juga kita ini bukan cuma sekedar warlock yang ikut sama kita malam hari ini, juga yang jaga tempat ini ya. Ada mas yang di belakang, waduh. Ya, nah. Emang Dika kadang-kadang kelewatan, masnya disuruh bawain portal teman-teman. Emang benar-benar deh. Nah, ini mas-mas dua yang Mas siapa Mas? Saya Mas Didik. Didik dan Riwan. Mas Riwan. Nah, jadi Mas Didik dan Mas Riwan ini yang jaga tempat ini juga beliau-beliau ini yang akan memandu tempat-tempat atau titik-titik yang akan kita tuju ya Om ya. Gitu. Oke Mas, mohon panduannya juga malam hari ini. Ya nanti kalau misalnya lagi interaksi atau apapun yang kita lakukan nanti, ya kita ikutin arahan dari Om Hao aja. Gitu. Iya, ini karena kita di Jepangan, sebelum kita mulai nanti, saya bawa ini paspor. Paspor yang diberikan Jepang untuk saya. Jadi ini Haji Maki, Bansai, kemudian ada Inomaru, ada Matahari ya. Kalau nanti tidak dengan ini, nanti saya berkata
tidak diakui tanda petik sebagai warga negara Jepang Oke. yang ditugaskan di Indonesia Iya. secara spiritual. Iya. Jadi ini mungkin tidak sekedar visa tetapi paspor. Oke. Ketika saya masuk sini, jadi Jepang itu satu entitas yang sangat disiplin, Mas. Jadi berbeda dengan yang lain. Jadi mereka menanyakan tentang datamu apa, sudah punya sertifikat nggak, sudah tersertifikasi nggak, sudah pernah ke sana belum, sudah Iya. minum air di sana, apa sudah menginjakan kaki di sana. Iya. Dan alhamdulillah 2019 saya pernah ke Jepang, ke Hiroshima salah satunya. Oke. Saya tinggal lama di Kyoto juga waktu itu, terus ya sudah terverifikasi. Oke. Itu karena kalau nggak ada ini nggak bisa. Jadi Susah. istilahnya sekarang udah jadi paspor lah ya. Paspor, saya masuk Iya. sini dan harus disiplin nanti dipakai kapan untuk apa gitu. Iya. Jadi tadi sempat awal udah dicek ya, Mas. Nah itu dia. Tadi yang Mungkin menarik dicek adalah lagi nggak apa nanti. nih, aku mau tunjukin ke teman-teman semua di rumah. Ya. Jadi aku sempat nanya, ntar loh ini apaan gitu Om? Ini ada unsur logamnya kah? Ada unsur magnetnya kah gitu kan? Tapi nggak ada, ini cuma kain Ya, dan kain biasa. nggak ada kawat apa ataupun apa, nggak ada ya teman-teman. Ya, dan saya beli ini online dulu, jadi ini malah justru nggak beli di Jepang, beli di Indonesia. Oke. Terus saya yang beli asli di Jepang nggak saya pakai karena ternyata berbeda, Mas. Oh, Dan ini oke. harus kena. Ini sebenarnya pertama saya pakai waktu di Goa Jepang yang ada di Indonesia justru. Oke. Dan itu yang ketika saya datang ke Goa Jepang, tanah-tanah itu saya kumpulkan, saya bawa ke Jepang, saya tabur di Kyoto dan juga di Hiroshima pada waktu itu. Oh, oke. Gitu, Mas. Dan ini kalau pas di rumah saya lilitkan di pusaka saya. Saya satu pusaka pedang Shingunto atau katana. Katana. Iya, Oh, ada Shingunto dua, iya, namanya. di situ. Ya, jadi yang menarik adalah tadi pada saat kita coba pakai ini ghost detector sejuta umat teman-teman ya. Oke. Aman ya. Aman ya. Tapi kalau kita deketin ke kain ini kita nggak tuh. Iya, coba maaf. Kaos. Nih. Sama kain sebelah, Mas. Tuh. Oh, ini pucuknya loh ini. Oh, Tapi kalau begitu. yang sini. Nah, ini tuh. Iya. Ini kan nggak mungkin tengah-tengah nggak ada apa-apa kan? Nggak ada. Bolak-balik juga. Saya pastikan nggak ada. Real Tuh. time. Iya. Nah, Nih, kain mas-masnya biasa. sendiri yang tadi coba. Iya. Dan tadi juga sempat Mas Erik nyoba juga udah disapa. Iya. Sudah ada pembicaraan awal Iya. dan salah satu yang saya kutip bahwa kamu kesini lagi ke saya, Iya. datang lagi. Jadi dia pakai kontak bahasa ya. Jepang tadi, sempat kita coba untuk open office di depan, dan ya itu yang kata pertama itu adalah hotel. Terus pas gue deketin ke Om Hao yang lagi duduk, tiba-tiba diajak ngomong lah sama Om Hao kan, sapaannya Om Hao lah pakai bahasa Jepang, dan itu langsung dijawab come back. Pokoknya artinya come back, dia bilang kamu kembali lagi kayak gitu. Saya sudah di bawah. Di bawah, come inside dia bilang, datang masuklah ke dalam, dan ya saya di bawah. Di bawah. Ya. Oke, mungkin kita Wow. mulai, Mas. Oke, kalau Ya, gitu kita tapi- mulai dari Dari sini. Nah, nanti kita Dari- selesaiin area Oke. gedung ini baru kita keluar. Gedung A ke Gedung A dulu ya. Iya. Itu nggak apa-apa, biarin di situ aja dulu, Mas. Aman. Daripada ntar Iya, Mas. bawa. Enaknya depan apa sini? Masuknya, Bisa, sini bisa. Oh, depan aja mungkin ya. coba mana yang paling efektif. Iya. Iya dan Kenapa? Ya, Mas. Oh iya. Jadi infonya tempat ini setelah terbengkalai dari hotel sempat dijadikan wahana rumah hantu ya, Meh? Iya, dan sebenarnya talentnya itu asli. Talentnya malah banyak yang asli. Iya, yang asli. Ini aja Mas coba pakai ghost tadi detektor alien di mobil saya aja penuh, Mas. Oh, Energinya coba, energi aja coba. dari sini? Wah, ini mah kadang-kadang kalau itu kita tembak pakai SLS juga kelihatan. Coba Mas, coba aja. Nggak apa-apa. Nah, saya ngecek aja penasaran mobil saya coba. Oh, oke. Coba ya. Sebentar, tadi Om Hao juga sempat bilang kalau misalnya kita cek, oh Iya itu, jadi ikutin.
Iya, Iya. di belakang. Nempel. Nah tuh. Jadi cara kerjanya, Mas, kalau misalnya Belakang. orang, Kebalik aja. berbalik aja. Nih kalau orang kayak gini nih, misalnya ini Dika, ya. Jadi kalau dia manusia itu langsung kedeteksi. Nah, kalau Dika angkat tangan kirinya, coba main tangan kiri, dia ngikut tuh. Ya. Nah ini ada yang ngikut. Ha-ha. Nah sekarang kalau misalnya kita ke sana, oh, wow. Gede banget. Tinggi. Nanti coba saya lagi mas. Nanti bedaan sama pakai ini ya? Iya. Ini berdiri. Oke. Masih double? Aman. Aman. Itu main aja mas, cek aja. Oke, coba balik badannya, Om. Tuh, ada dua. Iya. Tuh. Nah ini yang Jepangnya jadi Iya. saya. Yang Jepang ini ya mas maksudnya? Coba. Nah, tuh. Iya, dua. Yang Iya. satu masih berdiri. Iya. Iya kan? Coba saya lepas. Itu. Sini aja coba. Masih ada tapi nggak sekuat tadi. Aman. Aman kan? Iya. Aman. Oke. Tuh, yuk. Mas. Nah, itu ini ada satu yang besar nih di sini. Kabur malah yang tadi. Iya, takut. Nggak ini takut. sebagai Tuh. Tinggi itu. Ini ada. Tapi begitu dia kena ini. Jadi ini membatasi mas karena fungsinya juga selain itu membatasi. hilang. Ini ada. Jadi dia hanya memberikan izin untuk kita ini Jepang asli. Akan membatasi genderuwo apa itu Oke. akan kita batasi. Itu dia makanya kayak kemarin juga waktu kita sama Mas, investigasi sama Om Hao, entitas itu kayak bisa tersortir gitu loh. Iya. Istilahnya yang entitas kecil-kecilnya menjauh. Saya tak izin dulu ya mas ya, secara ini ya. Yuk masuk. Udah mas dah. Ini ibarat kata kayak kita di gate-nya bandara itu Iya. scan barcode apa? Iya, scannernya ya. Gate-nya Iya. ada diizinkan. Jadi beliau di sini tadi Oh, wow. berdiri. Terus satu petinggi ya mungkin kalau dalam militer mungkin pangkatnya kapten ya. Mungkin balok 3 atau balok kalau 2 mungkin letnan 1 gitu. Yang masuk udah mempersilahkan dan udah tahu kita tujuannya untuk apa. Termasuk mereka juga menyampaikan pesan nanti. Termasuk kerisauan mereka di sini. Iya. Kebanyakan pengen pulang. Karena seperti halnya orang di negara lain tapi paspornya hilang mas. Iya. Deportasi juga nggak bisa. Iya. Karena ternyata sudah mereka ibarat kata sudah terkurung dengan karma buruk mereka sendiri. Iya. Jadi tidak bisa menyeberang ketika ingin pulang ke Jepang itu harus butuh perantara. Gitu. Nah waktu 2019 itu saya salah satu yang menjadi perantara untuk pulang. Tapi ini kloter 1 mas, Iya. karena saya berharap nanti setelah Hiroshima lagi saya juga pengen ke Nagasaki. Oke. Mungkin siapa tahu ya mas, Iya, nanti iya, kita iya, bisa iya, ke iya. sana nanti. Luar biasa Iya. sih. Wow. Mungkin kalau di sini apa nih Om? Kita kira-kira bisa coba apa nih? Iya mungkin nanti kita ke yang sini tangga sebelum kita naik tangga Oh. sana mungkin bisa untuk portal gerbang antar dimensinya. Iya, Mas. iya. Ini bisa dicek di sini. Oh, terlihat di situ ya juga ya. Iya. Oke. Dan nanti mungkin bisa dipasang yang itu mas yang lampu. Oh, yang rempot? Rempot, Oh, oke. Dan nanti Bisa. juga beberapa alat lain, terus kemudian juga bisa komunikasi. Karena Oke. mereka sangat ingin berbicara. Gitu ya, Om ya. Kesempatan kali ini semoga tersortir.
Bentar. Oh, Pocong ya. di atas Om. Iya, itu. Tuh di tengah ada siapa? Di sini tadi. Iya. Itu di atas. Di atas satu sini nih. Mm-mm. Tadi juga ada yang sempat di sini. Ini banyak kan menyerupai pocong kalau di sini, Mas. Oh gitu. Nah, tiang itu bergelantungan tuh, bentuknya kan nggak pocong. Iya, iya. Tuh. Barusan tuh. Pocong Mas itu. Tuh. Iya. Stay dia di situ. Iya, memang tepatnya di situ. Oke. Masuk sana dia. Dapat lagi tuh. Iya. Di sana ya. Tapi emang kayak keikat ya. Iya, pocong-pocong sama sini, Mas. Tangannya di ke depan, men. Iya, itu. Ini Tuh, gini, belakang Mas. sana tuh. Itu loncat tuh. Oh. Dia nggak loncat tuh, Mas. Kalau aslinya, kalau di film kan gini. Iya. Dia itu Iya. terbang, hilang. Brep, terbang. brep Nah, gitu ya. Di sana tuh dia. Ini sama-sama yang kita lihat ya teman-teman. Ya, ini nggak ada orang loh. Tuh. Ya, nggak ada orang ya. Ada yang duduk di situ. Di tengah. Itu. Ya, jadi memang ketika waktu dipakai wahana dulu, itu juga kadang ada, kalau kita sebut talent aslinya itu, Mas. Talent aslinya. Kadang kok misal kuntilanaknya satu tiba-tiba jadi dua, pocongnya satu jadi dua gitu ya. Terus kerasukan juga sama. Tapi sebenarnya saya memperhitungkan tempat ini juga menjadi buangan ya. Jadi dari tempat lain yang mungkin ada entitas itu ditaruhnya di sini itu ada. Oke. Ketika ini terbengkalai cukup lama, gitu. Termasuk beberapa kejadian-kejadian yang ada di jalan depan ini, misalkan kecelakaan atau apa itu masuknya juga ke sini. Ke sini juga. Gitu. Oh, makanya ya penuh kalau masih bisa dibilang. Penuh dan ini fungsinya masih sama menjadi hotel, tapi hotel gaib. Hotel gaib. Jadi memang bertamu di sini macam-macam entitas dan tadi juga entitas Jepang itu nyebut ini hotel. Iya. Sampai hari ini bahkan ketika menjelang suro biasanya itu rame. Termasuk beberapa orang yang mungkin ada urusan penting dengan yang ada di Solo misalkan, mereka bawa kodam gitu ya, korin itu orangnya nginep di hotel beneran, Mas. Korin nginepnya di sini. Jadi kalau saya lihat kenapa kita lewat sini karena di sini ada resepsionis, juga ada resepsionis astral juga. Memang betul-betul di seperti hotel Iya, aktif ya. Kadang kalau kita sebutkan ada bank gaib, ada sekolah gaib, mall gaib, ini hotel gaib. Dan ya sama ada security, ada front office, ada manajernya, ada room boy-nya, ada. Iya. Kan kalau room boy-nya sini yang terkenal itu tanpa kepala. Dia Oke. pakai baju pakai baju anak room boy. Oke. Nah, kalau misalnya nih, kan kita entitas yang ini seperti hotel gaib ya. Ya. Hotel aktif maksudnya, Iya, tapi hotel gaib. Pertanyaanku adalah tadi kan memang ada beberapa entitas Jepang yang jauh ada di sini mungkin sebelum hotel ini bahkan beroperasi sebelumnya, waktu masih aktif dulu ya. Maksudku pada saat di sini ada hotel itu masih aktif, ada bentrok nggak sih antara orang ya entitas lokalnya dengan yang Jepang-Jepangnya ini? Iya, sebenarnya mereka punya teritori sendiri sih, Mas. Oke. Sebenarnya ketika kita ajak ke sini itu satu tempat yang memang ini teritori untuk umum. Termasuk akses, tapi Jepang itu tetap masih ada di sini. Maksudnya mereka karena daerahnya kan di sini. Di belakang terutama yang
tempat yang kuat ya. Iya. Jadi tapi masih satu hal ya. Bahkan ketika ini dulu masih aktif benar-benar hotel hidup ya, masih ada. Itu pun juga ada beberapa tamu yang merasakan keganjilan di sini. Oke. Misalkan ada sosok menyerupai perempuan yang kadang menggoda tamu gitu ya. Kemudian kadang mendengar suara tangisan, orang bercakap-cakap dalam bahasa Jepang. Kadang ada itu tadi orang pesan makanan dikirim, kemudian dibuka kok isinya kepala gitu ya. Itu kejadian ganjil itu ada. Tapi lumayan rame tempat ini dulu. Nah, di sini juga ada kamar 13 itu Mas, nomor room 13. Tapi saya tidak tahu persis di mana, tetapi nanti bisa kita ambil salah satu sudutnya saja, mungkin kamar yang di atas mana. Oke. Kita bisa tarik informasinya di situ. Oh gitu. Oke. Oh, itu menarik lagi ntar. Coba pada saat sampai di kamarnya atau di tempat yang akan kita tarik, kita akan tanya lagi misteri 13 itu apa. Apa kamar itu ada gitu. Oke. Wow. Ini kalau kita coba ngobrol di sini kira-kira bahasa apa nih Om? Masih lokal kan? Coba kita coba dulu aja. Saya mintakan untuk yang di sini dulu, tapi yang berkuasa di sini. Oh, yang berkuasa di sini. Yang untuk kan ini setiap ruang ada. Jadi ibarat kata kita struktural Mas, nggak mendahului. Nggak bisa nanti- plek-plek langsung ini ya? Kan kayak di sini kan birokrasi Iya, ya. iya. Jadi kepala bagian ini, nanti kepala biro ini, jadi kita mulai dari yang paling dekat dulu. Jadi ada istilahnya kita menghargai mereka juga. Oke. Nggak mengorangkan orang gitu. Oke. Jadi biar kita nggak melangkai. Iya. Gitu. Biar mereka juga seneng. Ibarat kata orang tuh diorangin gitu loh. Diorangin jadi ya. Oh. Ada tata keramanya juga. Oke, kita coba. Ini seperti biasa ya Mas Erik, yang bertanya saya yang mengarahkan. Iya, baik. Itu yang kami inginkan. It's what we want. Itu yang kami inginkan. Ya kayak tadi benar. Sesuai. Oh, ada kejahatan, ada evil dia bilang di sini mau. Iya. Sebentar. Iya, jadi yang saya sampaikan itu, jadi yang berkuasa di sini, yang memegang unit ini, ruang ini, itu yang kita bertanya. Jadi jangan langsung yang paling atas Iya. Mas, kasihan. Iya. Heeh. Dan itu langsung dijawab dengan alat kita, ya itu yang kita inginkan, yang mereka inginkan. Kasihan, jadi biar seneng mereka kalau mau cerita. Oke, baik. Coba sebentar Om. Translate-nya kita matiin dulu, mungkin supaya dia lebih bebas saat ini. Oke, recalibrating. Ini baca bahasa Indonesia bisa Mas. Bahasa Indonesia bisa yang ini ya. Orang Jawa. Anak. Ini juga kalau kita lihat, ini magnetometer. Jadi energi dari mereka itu harusnya Perempuan tinggi. tua. Perempuan tua. Om. Oh, nggih. Ini Nyai napa leres menika Nyai Rungkut sampun rawuh. Nyai. Menyanyi. Menyanyi. Gagal. Iya, Gagal. gagal. Itu udah bahasanya sih. Iya. Gagal tuh. Gagal. Dia menyakitiku.